Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kalian mahasiswa. Jumpa kembali kita dalam kelas rancangan sistem irigasi permukaan pada siang hari ini. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan materi terkait dengan hubungan air tanah dan tanaman. Besar harapan saya seluruh mahasiswa dapat mengikuti pembelajaran ini dengan sebaik-baiknya, sehingga tujuan dari pembelajaran dapat dicapai dengan optimal mungkin. Saudara-saudara, perlu diketahui dan dipahami bahwa sesungguhnya hubungan air, tanah, dan tanaman itu telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, surat Al-An'am ayat 99. Dapat saya bacakan terjemah harfiah dari ayat tersebut. Dan dialah yang menurunkan air dari langit. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan. Maka kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang hijau. Kami keluarkan dari tanaman yang hijau itu butir yang banyak. Dan dari mayang kurma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai dan kebun-kebun anggur. Dan kami keluarkan pula zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya pada waktu berbuah dan menjadi masak. Sungguh pada yang demikian itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi para orang yang beriman. Maha besar Allah dengan segala firman-Nya. Saudara-saudara mahasiswa yang berbahagia, adapun tujuan dari pembelajaran hubungan air tanah tanaman ini, yang pertama bahwa saya berharap mahasiswa dapat memahami, mengerti tentang sifat dan karakteristik tanah untuk menyediakan air bagi tanaman. Kemudian mahasiswa dapat memahami dan mengerti tentang proses-proses aliran air di dalam tanah, memahami keadaan air di dalam tanah dan hubungannya dengan tanaman serta faktor-faktor lingkungan dan pengaruhnya. Tidak kalah penting, saya berharap bahwa mahasiswa nanti bisa menghitung jumlah air yang ada di dalam tanah. Kemudian juga bisa memanfaatkan data tanah untuk perencanaan dan pengoperasian irigasi dan drainase. Adapun materi hubungan air tanah dan tanaman ini akan dibagi menjadi beberapa subtopik. Yang pertama tentunya akan mengurai tentang tanah dan air itu sendiri. Adapun untuk uraian tentang tanah akan difokuskan kepada definisi tanah menurut beberapa pendekatan, kemudian sifat-sifat fisik tanah, meliputi komposisi tanah, profil tanah, tekstur tanah, dan struktur tanah. Kemudian pada sesi lain atau pada topik lain, kita akan mempelajari bagaimana aliran air ke dalam tanah. Proses masuknya air ke dalam tanah kita kenal dengan istilah infiltrasi. Kemudian bagaimana laju infiltrasi serta faktor-faktor yang mempengaruhi infiltrasi. Dan kemudian kita juga akan mempelajari kondisi air di dalam tanah. Dalam pengertian berapa besar kadar atau kandungan air tanah, hubungan kandungan air tanah dengan potensial air atau nanti bisa kita pelajari melalui kurva pH, dan pengertian air tersedia bagi tanaman. Baik saudara-saudara, kita masuk pada topik pertama tentang
pengertian tanah. Pengertian tanah, secara singkat, tanah dapat dikatakan sebagai kulit bumi tempat tumbuhan itu hidup. Tanah adalah bagian kerak bumi yang tersusun dari mineral dan bahan organik. Tanah sangat vital perannya bagi semua kehidupan karena tanah mendukung kehidupan tumbuhan dengan menyediakan hara dan air, sekaligus sebagai penopang dari tegaknya tumbuhan. Struktur tanah umumnya berongga-rongga dan akan menjadi tempat yang baik bagi akar untuk bernapas dan tumbuh. Tanah juga menjadi habitat hidup bagi berbagai mikroorganisme. Sebagian besar hewan darat, tanah menjadi lahan untuk hidup dan bergerak. Tanah menurut pendekatan biologi berarti sebagai suatu lapisan permukaan bumi yang berasal dari bebatuan yang telah mengalami serangkaian pelapukan oleh gaya-gaya alam, sehingga membentuk regolith atau lapisan partikel halus. Nah, di sini gaya-gaya alamnya tentunya adalah termasuk oleh air hujan atau oleh angin atau oleh peristiwa-peristiwa pergerakan bumi, pergerakan tanah di dalam lapisan bumi. Tanah merupakan bagian terluar dari bumi. Kemudian menurut pendekatan pedologi, tanah adalah bahan padat yang terdiri dari mineral dan organik yang terletak di permukaan bumi, yang telah dan sedang serta terus mengalami perubahan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu bahan hidup, iklim, organisme, topografi, dan waktu. Menurut pendekatan pedologi, maka ilmu tanah dipandang sebagai ilmu pengetahuan alam yang murni. Pedologi adalah cabang ilmu tanah yang mempelajari sifat dan ciri tanah serta proses pembentukan tanah. Di dalam pedologi itu dipelajari jenis tanah, morfologi tanah, dan klasifikasi tanah. Kemudian tanah menurut pendekatan edapologi, bahwa tanah adalah media tumbuh tanaman. Sebagian tubuh alam atau sebagai bagian tubuh alam, pedosfer yang terdiri dari material tanah secara keseluruhan itu memiliki hubungan timbal balik dengan bagian tubuh alam yang lainnya, yaitu litosfer, batuan, atau biosfer, makhluk hidup, hidrosfer, air, dan atmosfer, udara. Nah, tanah terbentuk dan mengandung keempat bahan alam tersebut. Jadi, tanah ini merupakan interaksi dari keempat unsur, yaitu biosfer, makhluk hidup, litosfer, batuan, hidrosfer, perairan, dan atmosfer, udara. Jadi, hubungan timbal balik antara pedosfer dengan hidrosfer, pedosfer dengan atmosfer, pedosfer dengan biosfer, dan pedosfer dengan litosfer ini dapat kita pelajari. Kemudian kita lihat susunan tanah. Secara umum, tanah dengan bahan induk mineral itu tersusun atas 50% bahan padatan, 25% air dan udara masing-masing. Adapun 50% bahan padatan tersebut bisa dibedakan juga, terdiri dari bahan mineral sebesar 45% dan bahan organik sekitar 5%.
Sedangkan pada tanah organik, misalkan pada tanah-tanah gambut, dan padatan tersebut terdiri dari 5% bahan anorganik dan 45% bahan organik. Bahan organik di dalam tanah terdiri atas mikroorganisme sekitar 10%, perakaran sekitar 10%, dan humat atau humus sekitar 80%. Meskipun jumlahnya sedikit, namun bahan organik ini memiliki fungsi yang sangat penting. Nah, ini gambar komposisi material di dalam tanah. Jadi di sini tampak terlihat bahwa mineral atau partikel menempati porsi sebesar 45%, kemudian air dan udara masing-masing 20%, dan sisanya sekitar 5% dengan bahan organik, yang mana terdiri dari bahan-bahan organik atau mikroorganisme hidup, kemudian perakaran dan humus. Tanah dilihat dari komponen mineralnya. Mineral tanah itu tersusun dari 3 komponen utama, yaitu pasir, debu, dan lempung atau liat. Ketiga komponen tersebut dibedakan berdasarkan ukurannya. Partikel tanah yang memiliki permukaan yang lebih luas ini akan memberi kesempatan yang lebih banyak terhadap terjadinya reaksi kimia. Nah, ukuran partikel yang lebih luas ini tentunya terdapat pada partikel yang memiliki ukuran butir yang lebih kecil. Jadi semakin kecil ukuran butir, maka luas permukaan partikel tersebut menjadi lebih luas. Partikel lempung persatuan bobot ini akan memiliki luas permukaan yang lebih banyak atau lebih luas dibandingkan dengan kedua partikel lainnya, yaitu debu dan pasir. Sehingga reaksi-reaksi kimia yang terjadi pada partikel yang lebih luas tentunya akan menjadi lebih banyak daripada yang memiliki permukaan partikel yang lebih kecil. Dengan demikian, maka partikel lempung adalah komponen tanah yang paling efektif atau paling aktif terhadap reaksi kimia, sehingga sangat menentukan sifat kimia tanah dan dapat mempengaruhi kesuburan tanah. Berikut gambar matriks tanah. Kalau kita lihat, di mana di dalam matriks ini terlihat ada bagian padatan, kemudian ada rongga di antara padatan. Nah, rongga di antara padatan itulah tempat tersedianya air dan udara serta perakaran tanah. Tanah kalau kita lihat dari profil melintang, bahwa di bagian atas permukaan tanah ini adalah biosfer, tempat tumbuhan dan makhluk hidup hewan besar lainnya di sini. Di bagian bawah lapisan dalam tanah ini dapat dibeda-bedakan menjadi lapisan olah pada batas 0 sampai 20 cm dari permukaan tanah. Kemudian di bawahnya adalah lapisan olah dalam dengan kedalaman berkisar 0 sampai 40 atau 60 cm. Kemudian lapisan tanah bawah ini berkisar 40 atau 60 sampai 1 meter atau 1,5 meter di bawah permukaan tanah. Dan berikutnya adalah bahan induk atau batuan induk. Nah, lapisan-lapisan ini tentunya akan memiliki ciri warna yang berbeda. Pada umumnya, lapisan olah memiliki warna yang paling gelap, sedangkan lapisan bahan induk atau batuan induk memiliki warna yang lebih cerah atau lebih terang. Ini tadi
uh, isi dari suatu komponen tanah. Sudah kita diskusikan di awal. Kemudian masing-masing komponen tadi bisa dinyatakan dalam satuan massa atau satuan volume. Kemudian hubungan antar komponen udara, air, dan padatan. Dari ketiganya kita dapat menentukan nanti kadar air berdasarkan massa, kadar air berdasarkan volume. Kemudian kita juga bisa menentukan berat jenis padatan atau berat jenis air. Kita juga bisa mengetahui berat isi tanah. Kita juga dapat menghitung persen pori tanah atau porositas tanah. Kita juga bisa mengetahui rasio ruangan, derajat kejenuhan, dan porositas terisi udara. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan tekstur tanah atau partikel-partikel penyusun dari tanah menurut USDA. Partikel pasir, debu, dan liat ini bisa kita bedakan berdasarkan ukuran butir atau diameter dari butir dan bentuknya. Tekstur tanah ini mencirikan sifat berat atau ringannya tanah apabila diolah. Jadi komposisi pasir, debu, dan liat tersebut kemudian menentukan sifat berat atau ringannya tanah bila diolah. Tekstur pasir, debu, dan liat ini bisa kita bedakan untuk suatu jenis tanah, bisa dengan cara dirasakan, atau bisa dengan cara pengolahan, atau bisa kita berikan perlakuan dengan menambahkan air, bisa kita lihat aliran air yang terjadi di dalamnya, bisa juga berdasarkan pelekatan tanah tersebut, dan pada kondisi kering kita juga dapat melihat apakah tanah tersebut dominan pasir, debu, atau liat. Berikut adalah gambar segitiga tekstur tanah, yang mana pada segitiga tekstur tanah ini bisa kita lihat pada sisi kiri kaki segitiga itu menunjukkan persentase kandungan liat atau lempung. Pada sisi kanan kaki segitiga menunjukkan kandungan atau persentase debu. Dengan pada dasar segitiga kita melihat persentase kandungan pasir. Nah, nilai persentase kandungan pasir, debu, dan liat ini tentunya adalah hasil analisa laboratorium. Di sini kita bisa membaca komposisi dari pasir, debu, dan liat dari suatu tekstur tanah, dan kita katakan apakah nanti tanah tersebut memiliki tekstur debu, atau tekstur liat, atau tekstur berpasir atau pasir. Seperti contoh misalkan suatu hasil analisis menunjukkan persen liat 60%, kemudian pasir debu 70%, dan posisi pasir 40%. Maka kita bisa katakan di sini persentase pasir 40, kemudian debu 60, 40, 60, dan 70. 40, 60, 70. Nah, posisinya ada di sini. Jadi pertemuan dari persentase pasir, debu, dan liat, maka di sini masuk dalam kategori clay loam, lempung berdebu. Jadi membacanya clay loam atau lempung berdebu atau liat berdebu. Nah, seperti itu kira-kira cara membaca segitiga tekstur ini.
Kemudian kita masuk kepada struktur tanah. Struktur tanah adalah susunan partikel tanah primer menjadi gumpalan yang kita sebut dengan agregat atau patch. Jadi kalau satu butir itu kita sebut dengan partikel tanah, sedangkan gabungan dari partikel-partikel tanah termasuk adalah pupuk, di situ ada butiran pupuk, kemudian ada bahan organik, dan ada partikel-partikel, kemudian menjadi satu, maka itu kita sebut dengan agregat tanah. Kumpulan daripada agregat-agregat ini membentuk menjadi satu, kemudian kita sebut dengan struktur tanah. Nah, struktur tanah karena tadi teksturnya berbeda-beda, maka struktur tanah pun akan berbeda-beda. Tapi secara umum, struktur tanah dapat dibedakan menjadi beberapa kelompok, yaitu tanah yang memiliki struktur yang remah, atau memiliki struktur yang gumpal, atau tanah dengan struktur tiang tajam atau tiang membulat, atau juga tanah dengan struktur yang lempeng atau pleti, dan tentunya ini adalah tanah yang pasir, tepas atau butir tunggal. Nah, demikian kira-kira yang dapat saya sampaikan terkait dengan sifat fisik tanah. Semoga ini menjadi bahan pembelajaran untuk kalian mengetahui tentang sifat fisik tanah, yang mana dapat saya simpulkan bahwa tanah itu merupakan gabungan atau terdiri atas 3 komponen utama, yaitu padatan atau mineral atau partikel mineral, kemudian terdiri dari komponen udara dan komponen air. Kemudian setiap tanah itu memiliki komposisi tekstur yang berbeda-beda. Secara umum, tekstur tanah terdiri di atas komposisi pasir, debu, dan liat. Hubungan antara komposisi pasir, debu, dan liat ini tentunya nanti akan mempengaruhi sifat fisik tanah lainnya seperti kandungan air, ukuran pori, kemudian berat jenis, dan sebagainya. Terima kasih, itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat dipahami dengan sebesar-besarnya. Akhir kata, saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.